Pilihan terbaik kita ada jatuh di Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Rako Channel. Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk bikin video kita yang kedua setelah kita lama vakum. Dan insya Allah kita akan ngebahas iPad terbaik di 2021. Tapi kita mau disclaimer dulu. Yang pertama, kita nggak punya seluruh barangnya, tapi kita pernah coba barangnya. Yang pertama itu, walaupun mungkin nggak semua juga. Yang kedua, kita memilih ini daripada review-review terpercaya. Contohnya kayak MKBHD dan lain sebagainya, yang youtuber-youtuber luar mancanegara atau luar negeri, dan juga youtuber-youtuber di dalam negeri. Kemudian selain itu kita juga nggak milih iPad yang hanya keluar di 2021, tapi juga bisa jadi itu iPad di tahun 2020 atau di tahun 2019, tapi masih worth it dan masih yang terbaik untuk di 2021. Dan juga kalau kita ngebahas harga, otomatis nanti kita juga akan ngebahas harga. Harga juga bisa berubah seiring dengan waktu, berjalannya waktu. Dan saat ini kita ada 4 golongan, kita bagi 4 golongan. Yaitu pertama 4 level maksudnya, entry level, kemudian ada di mid-range, mid-end, dan juga flagship. Jadi ada 4 kelas ya kita bagi. Oke, untuk yang pertama langsung aja kita mungkin masuk ke kelas entry level. Ya, untuk entry level di sini kita akan mulai dengan harga 2 juta hingga 3.500.000. Yang pertama di 2 juta ada MatePad T10 dengan RAM 2/32. Kemudian ada Tab S7 Lite LTE dengan harga 2,5 juta. Kemudian yang ketiga ada MatePad T10s dengan RAM 4/64 dengan harga 3 jutaan. Dan yang terakhir ada Tab A7 Wi-Fi dengan harga 3,5 juta. Oke, dari 4 tablet ini kita akan golongkan jadi 3 golongan. Yang pertama adalah yang paling nggak kita recommended. Yang kemudian adalah alternatif. Yang ketiga adalah tablet yang paling kita rekomendasikan di tahun 2021 untuk entry level ini. Oke, yang pertama kita akan sebutkan apa yang paling nggak recommended untuk di entry level tahun 2021 ini, yaitu adalah MatePad T10 RAM 2/32. Kenapa? Why? Karena untuk di tahun 2021 ini yang untuk menghadapi 2022 awal, menurut gue di sini sangat-sangat nggak cukup ya untuk RAM 2 GB dan juga ROM 32 GB. Kenapa? Karena untuk aplikasi bawaan aja mungkin itu udah makan setengah ataupun mungkin bisa setengah lebih storage ya. Apalagi di sini kita semakin berkembangnya zaman, semakin banyak aplikasi yang mungkin update terus, yang akan tambah keperluan memori terus dan lain sebagainya. So, daripada kalian beli kemudian baru beli kemudian udah nggak cukup dan kalian harus upgrade lagi tabletnya, mending kalian up sedikit yaitu ke MatePad T10s. Ya, dengan harga 3 juta, ini yang kita sebutin tadi adalah alternatif, otomatis ini ada yang terbaik kedua menurut kita, yaitu MatePad T10s tadi dengan RAM sudah 4/64. Dan jujur menurut gue sebenarnya kalau untuk di tahun 2021 apalagi untuk menghadapi tahun 2002 ini RAM 64 itu udah sangat minimal banget dengan RAM 4 GB mungkin ya. Kemudian di sini juga udah 5100 mAh, layar udah Full HD juga, sedangkan yang MatePad tadi itu yang T10 tadi masih HD doang. Kemudian di sini layarnya udah besar 10,1 inch. Kemudian ada pelindung mata, filter blue light, kemudian ada Kids Corner, ada Histon 7.0, yaitu itu apa maksudnya? Itu ada frekuensi rendah, penilaian parameter, dan 9.1 surround sound speaker setup. Kemudian bisa membuka 2 jendela sekaligus juga, dan kalian saat pembelian saat ini juga mendapatkan flip cover untuk di Shopee ya, saya lihat tadi. Kemudian dan yang paling kita rekomendasiin untuk entry level di tahun 2021 ini adalah Tab A7 Wi-Fi. Why? Karena dengan harga yang nambah Rp500.000, kalian dapat Android
Android kalian aman tentunya daripada Huawei yang kalian mungkin takut gimana ini nggak ada Google-nya. Kemudian di sini layarnya juga udah sedikit lebih kecil, sedikit lebih besar juga ya, 10,4 inch. Tapi di sini bodinya udah metal dan juga slim banget. Nah, kemudian speakernya pun di sini udah quad speaker, kemudian udah ada Dolby Atmos, kemudian baterainya udah jauh lebih besar yaitu 7040 mAh. Dan RAM mungkin sedikit lebih kecil yaitu 3/64 walaupun ROM-nya sama. Tapi untuk tablet dengan harga entry level seperti ini, RAM mungkin nggak akan terlalu bermasalah antara perbandingan 3 dengan 4 GB. Karena juga penggunanya pun kalau untuk entry level ya mungkin anak-anak atau masih pelajar yang masih menggunakan daring, yang memerlukan untuk daring. So, RAM 3 dan 4 itu nggak terlalu pengaruh. Oke. Kemudian di sini juga ada dark mode yang bisa menjaga mata kalian nggak terlalu capek kalau buat belajar ataupun scrolling medsos. Kemudian juga ini menghemat daya agar nggak terlalu cepat habis baterai, apalagi dengan dukungan tadi baterai yang besar 7040 mAh. Dan terakhir seperti layaknya MatePad T10s, di sini juga ada Samsung Kids ya, yang sebagaimana tadi ada juga Kids Corner. Oke. Jadi itulah pilihan terbaik kita yaitu Tab 7 Wi-Fi. 7 Wi-Fi. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke mid-range. Oke, kita masuk ke kelas mid-range. Mungkin ini adalah kelas-kelas yang paling banyak digemari orang karena harganya mungkin lumayan terjangkau, tapi juga spek biasanya ini luar biasa hebat ya. Oke, yang pertama ada MatePad 10,4 inch dengan RAM 4/64 GB di harga 4,1 juta. Kemudian kedua ada Tab S7 LTE di harga 4,5 juta. Di sini adalah Tab S7 LTE yang beda versi dengan Wi-Fi only yang tadi di entry level yang masuk kita ke kategori yang terbaik. Kemudian tambah 100.000 lagi ada MatePad 10,4 inch dengan harga 4,6 juta yang berbeda RAM aja dengan MatePad 10,4 inch yang di atas tadi, yaitu RAM 4/128. Kemudian yang keempat ada Xiaomi Pad 5 dengan harga 5 juta. Yang keenam ada iPad generasi ke-8 dengan ROM 32 GB dengan harga 5,5 juta. Yang terakhir ada di harga 6 juta yaitu Tab S6 Lite dan juga iPad generasi ke-9. Jadi di sini untuk kelas mid-range karena banyak juga pilihannya, jadi kita akan masukkan dua alternatif, dua rekomendasi dan juga dua yang paling nggak kita rekomendasi. Langsung aja kita masuk ke kedua handphone yang paling nggak kita rekomendasiin, yaitu adalah iPad generasi ke-8 dan juga Tab S6 Lite. Kenapa? Karena yang pertama RAM-nya udah kecil banget, 32 GB, dan apalagi untuk di iPad generasi ke-8 ini kita tahu nggak akan bisa ditambahin memori. So, apabila penuh kalian akan pusing sekali untuk merubah ataupun menghapus-hapus filenya. Sedangkan ini untuk menghadapi 2022 awal, otomatis dengan harga 5,5 juta kalian pasti akan kecewa banget setelah mengetahui bahwa kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun kameranya juga bagus apa segala, tapi ya dengan RAM 32 GB kalian nggak akan bisa ngapa-ngapain otomatis. Kecuali kalian cuma pengen main game. Kalau pengen main game dengan harga 5,5 juta banyak masih yang lebih bagus, oke? Entah itu pun handphone ataupun iPad. Ataupun maksudnya tablet, oke? Kemudian untuk tablet S6 Lite itu udah nggak usah kita bahas karena udah seluruhnya kayaknya di situ udah burik banget untuk harga 6 jutaan ya. Lanjut untuk yang masuk ke alternatif yaitu ada MatePad 10,4 inch dengan RAM 4,4/64 dan juga yang RAM 4/128. Itu tergantung kebutuhan kalian. Apabila kalian pengen nambah 500.000 karena kalian memerlukan memori yang cukup besar 2 kali lipat daripada 64 ya, yaitu 128, ya kalian mungkin akan lebih worth it untuk membeli yang MatePad 10,4 inch yang 4/128. Sekedar sharing aja, ini kita untuk yang produktivitas kita ini kita menggunakan iPhone 13 Pro dengan ROM 512 dan juga ini kita gunain laptop MacBook Pro yang M1 dengan memori juga 512. Kenapa? Karena menurut kita itu adalah memori yang paling kecil yang bisa kita
manfaatin untuk produktivitas kita. Karena kalau udah 128 pun itu udah nggak cukup untuk kita berproduktivitas. Karena kita harus kita udah sibuk edit, kita sudah banyak sibuk rekaman, kita juga harus nanti sibuk menghapus dan lain sebagainya. So, mending kita pilih yang setengah tera. Walaupun ini juga kita kadang-kadang agak kesusahan juga. Oke, kemudian langsung lanjut aja ke yang paling kita rekomendasiin, yaitu ada dua. Yang pertama untuk Android kita sudah jelas banget milih Xiaomi Pad 5. Kenapa? Karena sini chipsetnya udah chipset yang luar biasa, yaitu Snapdragon 860 dengan pabrikasi 7 nanometer dengan harga hanya 5 juta. Ini ya buset aja ya. Ini Snapdragon 860-nya aja udah mahal. Sedangkan ini di sini Xiaomi Pad 5 udah dengan baterainya besar 8720 mAh, kemudian RAM-nya pun 6/128 yang sudah jelas banget jauh menang di antara iPad generasi ke-8 ataupun Samsung Tab S6 Lite tadi. Kemudian di sini udah fast charging juga 33 watt. Dan yang kedua, untuk kalian yang penyuka iOS, otomatis di sini ada iPad generasi ke-9 yang udah didukung oleh chipset A13 dengan pabrikasi 7 nanometer plus. Aku juga nggak tahu, gue juga nggak tahu kenapa dinamain ada plus-plusnya itu, karena aku nggak ada nemuin perbedaannya. Dan di sini juga baterainya udah besar, udah 5557 mAh yang diklaim katanya bisa berproduktivitas dengan kurun waktu selama 10 jam. Selain itu juga memorinya udah 3/64, walaupun di sini sekali lagi 64 itu udah mungkin minimal banget untuk kalian gunain menghadapi tahun 2022 atau di akhir 2021 ini. Oke, mungkin kita langsung masuk ke level mid-end aja ya. Oke, untuk mid-end ini juga salah satu yang mungkin kita favoritin ya, walaupun harganya udah agak mulai tajam ya. Yang pertama di sini ada MatePad 11 dengan ROM 6/128 dengan harga 7,3 juta. Yang kedua ada iPad mini 6 WiFi dengan harga 8 jutaan. Kemudian ketiga ada MatePad 11 juga dengan RAM yang berbeda dengan yang di atas tadi, yaitu 6/256 dengan harga 8,3 juta. Kemudian yang terakhir adalah MatePad Pro 12,6 inch dengan harga 8,7 juta. Jadi di sini terus terang aja di keempat tablet ini nggak ada yang kita nggak rekomendasiin, karena terus terang ini semuanya bagus dengan harga yang di masing-masing harganya sendiri. Tapi terus terang di sini yang paling kita rekomendasiin adalah iPad mini 6 WiFi, dan harganya ini adalah harga garansi internasional. Kenapa? Karena kalau WiFi itu nggak akan berpengaruh terhadap IMEI pertama. Kemudian untuk garansi, setahu gue ini juga nggak sesusah yang kita dengar-dengar ya. Oh, kalau garansi internasional itu susah. Nggak juga. Karena ada teman saya yang rusak itu diganti baru. Bahkan diganti baru. Dengan tanpa biaya sedikit pun. Oke? So, jangan takut terhadap garansi internasional tadi. Yang kenapa kita rekomendasiin iPad mini 6 WiFi? Yang pertama, dia udah pakai chipset Bionic A15 yang udah dipakai oleh iPhone 13 Pro dan jajarannya. Dan kemudian di sini layarnya dan ukurannya sangat enak untuk digenggam. Kemarin kita udah ada review, dan kita bisa bawa itu kemana-mana dengan tas kecil sekalipun. Cuman tas samping yang biasanya yang kita biasa bawa itu juga udah muat banget, dan bisa muat barang yang lainnya juga. Kemudian selain itu harganya juga murah banget, harganya cuma 8 juta. Itu udah ngedapetin chipset yang sampai handphonenya itu harganya 31 juta ya, yaitu adalah handphone Apple iPhone 13 Pro Max dengan 1 TB. Itu udah sama chipsetnya dengan yang harga 8 jutaan. Kemudian untuk alternatif kita ya, ketiga tablet yang lain tadi itu ada alternatif kita. Kenapa? Karena di situ juga hampir nggak ada kekurangan, tergantung dari harganya aja. Cuman kalau kita boleh jujur ya, nggak ada yang bisa gantiin iPad mini 6 WiFi di tahun 2021 ini. Karena harganya udah ringan, 8 jutaan, dan juga bisa lebih bagus daripada MatePad 11 dan MatePad Pro 12,6 inch yang kita sebutkan tadi. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke bagian flagship.
Oke, yang terakhir flagship mungkin kita nggak akan terlalu bahas terlalu jauh karena perbedaan harganya pun juga udah jauh banget. Jadi otomatis ini kalian mungkin akan beli sesuai dengan kantong kalian masing-masing. Ya, di sini yang pertama ada Samsung S7 FE 5G. Kemudian di sini juga ada Samsung S7 dan juga S7 Plus. Kemudian di sini juga ada iPad Pro. So, di sini mungkin kita cuman akan ngebilangin yang menurut kita kurang worth it aja untuk kita beli di tahun 2021 menghadapi 2022. Yaitu adalah tab Samsung S7 FE 5G. Kenapa? Yang pertama 5G-nya juga masih belum kepake. Harganya udah lumayan mahal, 10 jutaan. Sedang 5G-nya itu juga mempengaruhi loh ya untuk kemahalannya. Kemudian dia juga untuk prosesor dan yang lain-lainnya juga kalah sama S7 biasa ya. Kemudian yang kedua juga kita kurang rekomendasiin untuk yang S7 Plus. Kenapa? Cuman paling perbedaan baterai dan juga ukuran. Kecuali kalian memang suka yang besar-besar, ya itu mungkin masih worth it. Cuman kalau buat kalian yang lebih suka overallnya aja ya bagusnya ya, otomatis kalian mungkin akan lebih worth it untuk beli S7 biasa aja. Dan itu yang paling kita rekomendasiin. Kemudian kalau kalian punya budget yang mungkin tinggi 20 jutaan ke atas ya otomatis sudah jelas pilihan terbaik kita ada jatuh di iPad Pro 2021 atau iPad Pro M1. Itu sudah jelas yang paling bagus di antara ketiga iPad tablet tadi. Oke, mungkin segitu aja. Dan kalau kita boleh nyimpulkan dari seluruh iPad tadi, mungkin dari seluruh itu tadi yang mana sih Kak yang paling direkomendasiin? Jujur kalau kita rekomendasiin untuk Android, pengguna Android, kalian lebih cocok untuk beli di Xiaomi Pad 5. Ya, dengan kelebihan yang udah kita jelasin tadi. Kemudian untuk pengguna iOS, mungkin menurut kita yang paling cocok itu, yang paling worth it itu dibeli adalah iPad mini 6 WiFi. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi kelebihannya. Dan selebihnya mungkin ya itu terserah kalian, itu yang kita rekomendasiin. Dan sekali lagi disclaimer, kita nggak gunain seluruh barangnya. Kemudian kita penilaian kita juga dilihat daripada review-review terpercaya dari kita. Kemudian yang ketiga, sekali lagi kita sebutkan, ini adalah pendapat pribadi kita. So, perbedaan itu boleh ada, tapi jangan sampai kita saling mencela. Oke, segitu aja. Untuk kalian yang suka video kita, silahkan like, subscribe channel kita, dan juga share video-video kita agar kita bisa bikin video produktif lagi yang bisa bermanfaat buat kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.